Kenapa negara tidak membela BUMN? Kenapa presiden tidak membela BUMN? Kenapa menteri BUMN tidak juga membela BUMN? Ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa penguasaan tambang batu bara ini tetap akan didominasi oleh penambang-penambang raksasa tersebut, padahal ada peluang bagi negara untuk menguasai kembali melalui BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini dalam program Uber ya, ulas berita, saya akan mengulas mengenai RUU Minerba atau mineral batubara yang baru saja disetujui oleh DPR tanggal 12 Mei yang lalu. Kontroversi menyeruak. Nah, salah satunya saya ingin bacakan kontroversi ini ya. Saya mau membaca saja berita ya, dan ini dari sumber yang kredibel, bukan sumber abal-abal, dari Detik Finance. Di situ dikatakan Faisal Basri singgung Luhut hingga Erick Thohir soal undang-undang Minerba. Wah, ini udah judulnya saja sudah seram ya. Rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, mineral dan batu bara sudah menjadi undang-undang. Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Faisal Basri mengaku heran dengan rencana pengesahan tersebut di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ini elit pesta pora di tengah kondisi seperti ini. Mereka menyelamatkan bandar tambang batubara dengan undang-undang Minerba, kata Faisal dalam diskusi virtual Iluni UI Rabu yang lalu 13 Mei. Dia menyebut rencana ini untuk menyelamatkan kontrak karya yang besar dan konsesinya segera berakhir. Sejumlah nama disebut olehnya, yaitu yang diselamatkan dulu di sana ada Luhut, ada Abu Rizal Bakri, ada Erick Thohir. Selamatkan dulu sampai batubara habis. Omnibus Law ada, tapi kan agak beku. Jadi sekarang nekat diundangkanlah. Nggak tahu lagi moralnya di mana, imbuh dia. Sebagai informasi, Undang-Undang Minerba disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020. Penetapan RUU Minerba dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum penetapan, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto lebih dulu memaparkan laporan pembahasan dalam penyusunan RUU Minerba. Setelah itu baru kemudian dilakukan pengambilan keputusan bahwa RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang. Apakah RUU Minerba dapat kita setujui menjadi undang-undang? Tanya Puan yang kemudian dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Secara keseluruhan terdapat 2 bab baru, sehingga terdapat 28 bab, terjadi perubahan 83 pasal, terdapat 52 pasal baru dan 18 pasal yang dihapus. Sehingga total jumlah pasal menjadi 209 pasal. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah soal yang sering saya katakan sebagai free riders, penunggang-penunggang gelap ya. Tapi orang bilang ini bukan penunggang gelap, ini sudah penunggang terang ya. Jadi ya masalahnya kita harus bikin terang juga. Kenapa harus dibikin terang? Ada spekulasi, saya katakan spekulasi karena harus berdasarkan azas praduga tak bersalah. Bahwa pengesahan Undang-Undang Minerba yang dikebut dalam rangka pandemi COVID-19 ini, pembahasan mulai dari Februari kemudian sampai awal Mei ini tidak lain karena ingin menyelamatkan, memastikan bahwa penambang-penambang besar ini akan mendapatkan konsesinya kembali. Jadi ada yang sudah berakhir 2019, ada yang akan berakhir 2020, 2021 dan paling lama 2025. Mereka ada 8 penambang besar, nanti ada listnya ya Sobat RH sekalian, yang menguasai 70% penambangan batubara ya. Karena itulah mereka ingin memastikan agar mereka bisa menguasai kembali tambang itu dalam rangka 10 atau 20 tahun ke depan. Karena menurut Undang-Undang Minerba yang lama, Undang-Undang 4 2009, ketika konsesi ini sudah berakhir, maka akan dikembalikan kepada negara dan negara kemudian akan mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus. Dan itu first optionnya
pihak pertama yang mendapatkan kesempatan untuk mengelolanya adalah badan usaha milik negara di bidang pertambangan. Coba bayangkan, BUMN itu hanya menguasai kurang dari 5% saja dari pertambangan yang ada. Misalnya dalam hal batu bara misalnya. Menjadi persoalan ketika kemudian kita kaitkan dengan Pancasila dan pasal 33, termasuk juga pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa negara mensejahterakan rakyat. Negara mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu terkristalisasi dalam sila kelima Pancasila. Lalu kemudian pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi sobat era sekalian, kita harus membedakan antara tambang yang tinggal mengeruk perut bumi negara ini dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terkait dengan pengerukan sumber daya alam, yang mungkin mengandalkan otak manusia untuk menghasilkannya. Sebutlah misalnya perusahaan di bidang konstruksi misalnya, atau di bidang apa saja. Tetapi kalau dia di bidang pertambangan, harusnya negara lebih menguasainya. Dan ini terjadi ironi ketika kita bicara tambang batu bara. Yang menguasai justru 70% adalah 8 perusahaan besar. Ini yang sangat membuat kita miris. Dan tiba-tiba DPR dan pemerintah justru melanggengkan penguasaan tersebut. Padahal sebelumnya Undang-Undang 4 2009 tentang minerba memberikan secercah harapan untuk penguasaan negara kembali bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika kontrak ini sudah berakhir, entah itu kontrak karya atau kontrak lainnya, maka akan kembali kepada negara dan kemudian akan muncul IUPK, izin usaha pertambangan khusus, dan itu hak pertama BUMN untuk mengelolanya. Tapi rupanya kekuasaan sering ditunggangi oleh penunggang-penunggang gelap, oleh mereka yang powerful secara ekonomi, yang juga berkolaborasi dengan penguasa. Tadi ada nama-nama yang disebut, tapi kita azas praduga tak bersalah. Saya hanya membacakan berita dengan mengutip Faisal Basri. Tapi mari kita cek sama-sama, siapa pemilik dari 8 perusahaan raksasa tersebut. Itu orang-orang yang terkait dengan kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan. Nah, dalam kesempatan ini, saya agak berat juga mengatakan ya, kenapa negara tidak membela BUMN? Ya, kenapa presiden tidak membela BUMN? Kenapa menteri BUMN tidak juga membela BUMN? Ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa penguasaan tambang batu bara ini tetap akan didominasi oleh penambang-penambang raksasa tersebut, padahal ada peluang bagi negara untuk menguasai kembali melalui BUMN. Kenapa dibiarkan? Sukar bagi saya untuk kemudian tidak merasa marah rasanya dengan fenomena seperti ini. Sama seperti kelompok-kelompok kritis lainnya. Sobat era sekalian, kita bukan nyinyir, tapi kita ingin negara ini baik. Negara ini dikelola secara baik. Negara ini tidak dikuasai oleh segelintir orang. Saya inginkan, kita semua inginkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran segelintir orang atau konglomerat. Tapi yang terjadi, so long time, dalam waktu yang sudah lama sekali, yang namanya sumber-sumber daya alam ini dikuasai oleh konglomerat, dikuasai oleh pedagang-pedagang, dikuasai oleh partner-partner asing dengan kekuatan ekonomi finansialnya. Dan negara kadang-kadang tidak berdaya menghadapi ini semua. Padahal kita tahu liberalisasi ekonomi kita yang dimulai ketika rezim Soeharto berkuasa di awal tahun 60-an atau pertengahan tahun 60-an, membuat negara kita seperti putri cantik yang dieksploitasi sumber daya alamnya oleh mereka-mereka yang memiliki modal yang besar, modal kapital yang besar hingga saat ini. Tapi ketika negara kita mulai menata pertambangan ini dalam bentuk Undang-Undang Minerba nomor 4 2009, di mana di situ negara ditempatkan lagi sebagai regulator, sebagai pemilik, bukan sebagai pihak dalam kontrak. Tapi kenapa kemudian ketentuan yang sudah bagus ini
malah kemudian dimentahkan kembali yang mengakibatkan negara kehilangan peluang emas untuk mengembalikan, menguasai tambang-tambang yang besar tersebut yang bisa dikelola oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sobat RH sekalian, saya punya filosofi. Memang badan usaha milik negara tidak boleh mematikan usaha-usaha pihak lain. Karena perekonomian disusun dalam 3 pilar. Itu saya tulis dalam buku saya juga. Pilar pertama adalah pilar negara, dan negara itu memiliki badan usaha. Pilar kedua adalah pilar swasta, dan pilar ketiga adalah koperasi. Dan koperasi ini kita tahu belum hidup. Tapi paling tidak, kalau itu terkait dengan penambangan, terkait dengan sumber daya alam, maka hak pertama, penguasaan yang lebih awal harus dipastikan harus negara. Kecuali bisnis lainnya, bisnis membangun jalan, membangun jembatan, dan proyek-proyek lainnya bisa diserahkan kepada swasta atau dikerjasamakan dengan swasta. Bahkan tidak perlu ada BUMN khusus, misalnya di bidang konstruksi, karena tidak menguasai hajat hidup orang banyak sesungguhnya. Atau di bidang apa saja. Tetapi kalau dia menguasai hajat hidup orang banyak dan dia penting bagi negara, harus dikuasai oleh negara. Dan penguasaan tersebut akan jauh lebih efektif kalau negara terlibat dalam pemilikan dan pengelolaannya. Tidak hanya sekedar sebagai pembuat aturan saja, sebagai regulator. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya tambang ini barang yang tinggal mengeruk di muka bumi, di dalam perut bumi. Bukan mengandalkan kepandaian manusia untuk menghasilkannya. Lebih pada anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Sahabat era sekalian, mudah-mudahan banyak pihak yang akan mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan aturan ini. Harapan kita terakhir tinggal ke Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan MK tidak di-capture oleh kekuasaan, oleh pedagang yang berkelindan dengan penguasa untuk mengeruk bumi ini. Sekali lagi, mudah-mudahan perjuangan teman-teman semua yang concern dengan masalah ini bisa berhasil dan mendapatkan keberhasilan itu di Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang ini bisa dibatalkan dan kita kembali pada undang-undang Minerba yang lama yang memungkinkan negara menguasai tambang-tambang yang sudah lama dikeruk, yang memungkinkan negara menguasai tambang-tambang yang sudah beroperasi lama tersebut, yang mengeruk perut bumi negara ini, tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi sebesar-besarnya kemakmuran konglomerat. Itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, di Uber juga di jalur khusus, juga dibaperin bahkan. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!